khotoya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Allahu Rabbi, Allahu hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu wa abdul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Haji Ruman selaku ahli bait beserta keluarga, yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berkumpul di tempat ayah kita di Majelis Al-Amin ini, tentunya dalam rangkaian apa tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Ruman, haul istri beliau, dan kita lanjut dengan sekedar tausiah, ya, sama-sama mengingatkan saja. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sebentar lagi insya Allah, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita hingga kita sampai di bulan Ramadan. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, likulli say'im babun wa babul ibadati saum. Kata Nabi, tiap-tiap sesuatu itu memiliki pintu. Pintu sekalian ibadah itu adalah saum, adalah puasa. As-saum nisfu sabri, as-sabri nisfu iman. Saum itu, puasa itu, kata Nabi, setengah dari sabar. Dan sabar itu, kata Nabi, setengah daripada iman. Jadi kalau kita mengambil iktibar daripada hadis Nabi ini, bahwasanya puasa Ramadan itu kita nyata-nyata disuruh berakhlak. Itu intinya tadi. Artinya disuruh baik. Ya. Kalau menjalankan puasa Ramadan tapi marah-marah, ya, itu lain kisahnya. Ya. Tadi disuruh sabar, disuruh baik, disuruh berakhlak. Nah, untuk bisa sabar berarti kita menjaga sekalian anggota wudhu kita agar tidak tergelincir pada sifat tercela. Itu langkahnya kan? Langkah untuk kita agar bisa sabar berarti kita menjaga sekalian anggota wudhu kita agar tidak tergelincir kepada sifat-sifat tercela. Nah, itu tuh langkahnya. Karena sekalian akhlak ini akan gugur bila mana anggota wudhu kita tidak terjaga. Ya, maka itu di Majelis Al-Amin ayah kita, beliau sangat menekankan kepada kita sekalian agar anggota wudhu kita ini benar-benar terjaga dalam 1 kali 24 jam. Ya, kalau kita kembali kepada anggota wudhu, membasuh muka, ya, yang pertama itu membasuh muka, ya, dalam tatanan syariat itu nyata kita membasuh muka. Tapi apa yang dibersihkan, apa yang dibasuh daripada muka itu? Jadi kalau ayah kita mengatakan hujan sidin,
Yang dibersihkan pada anggota wudhu pertama yaitu muka, itu membersihkan sifat-sifat tercela yang ada pada anggota wudhu bagian pertama yaitu muka. Di mana muka kita itu, kata sini, kata ayah kita, di sana ada mata, ada hidung, ada mulut. Mata melihat sifat basar, ya. Nah, ayah kita mengatakan, ujar sidin, agar mata ini terjaga, tidak tergelincir kepada sifat tercela, maka dudukan ikhlas, reda kata ayah kita. Apa saja yang kita lihat dari penglihatan, maka kita kembalikan kepada yang punya hak itu sendiri. Jadi untuk menundukkan agar kita apa tadi? Dari mata rida. Karena kalau kita tidak rida, tidak menundukkan rida dalam penglihatan, dalam kita keadaan berpuasa, batal ini puasanya. Dari penglihatan aja, itu dari sisi penglihatan aja. Karena tergelincir pada sifat tercela. Kalau sakit adalah. Jadi tidak hanya puasa itu mencegah makan dan minum atau yang membatalkan lainnya. Sebenarnya dari sisi penglihatan ini saja sudah membatalkan kalau kita tidak jaga. Kenapa demikian? Karena kata ayah kita, ujar sidin, penglihatan itu sifat basar, itu sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mendudukkan ikhlas, berarti kita merampas sifat hak daripada Allah Ta'ala. Nah, itu sakitnya. Kalau kita merampas dari hak Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, berarti kita yang berdiri. Maka puasa yang kita lakukan itu pasti batal karena merampas hak Allah Ta'ala. Ya. Ini ayah kita sini termasuk apa? Termasuk keras menekankan di sini. Karena tadi puasa tadi kita disuruh baik, disuruh berakhlak. Untuk berakhlak, ya itu tadi anggota wudhu kita jaga. Nah, kemudian di anggota wudhu pertama ini penciuman. Ya. Ini hanya dua aja yang membatalkan kita tergelincir. Bila mencium bau yang sedap memuji, bila mencium bau yang tidak sedap mencela. Ya, padahal ini semua harus dikembalikan kepada hak daripada yang punya hak itu sendiri, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga kalau kita tidak jaga, menggugurkan nih, tergelincir kita kepada akhlak. Selain daripada itu juga pada anggota wudhu yang pertama ini yaitu muka adalah mulut. Ini yang kita jaga. Kalam berkata sifat Tuhan. Kita bisu. Ini dalam tauhid sering gatan demikian. Nah, untuk mendudukkan bahwasanya kita bisu, kata ayah kita, ujar sidin, pada perkataan itu kita dudukkan sabar. Jadi ucapan apa saja yang keluar dari lidah kita, pembicaraan apa saja, perkataan apa saja, maka mestinya harus menyenangkan. Itu wujud daripada sabar, wujud daripada bisu. Ya, kalau bahasanya menyakitkan orang, ya, apalagi mencaci, mencela, itu tidak bisu namanya. Itu kita yang berdiri. Ya. Jadi tadi pada perkataan kita dudukkan sabar. Wujud nyata sabar berarti kita mengeluarkan kalimat yang lahir daripada lidah itu mestinya selalu menyenangkan. Nah, ini anggota wudhu bagian pertama. Kalau lepas daripada yang demikian ini kita tidak jaga, itu batal puasa.
Puasa yang kita jalankan itu batal. Ya. Artinya kada usah menunggu. Baik makan berdulu. Betul. Itu ayah kita sih menyampaikan demikian itu. Maka itu jadi itu dijaga. Ya. Nah, anggota wudu yang berikutnya membasuh dua tangan. Sama aja, berarti sifat-sifat tercela yang diakibatkan oleh anggota wudu yang kedua itu dua tangan kita, itu kita jaga jangan sampai tergelincir pada sifat tercela. Hanya kadang-kala tangan ini tidak terasa bisa mengetik telinga anak, bisa mencubit anak. Nah, kalau dalam keadaan berpuasa batal puasa itu. Atau lebih lagi mengambil barang orang, sudah. Misalnya pengurus masjidnya, musola kan misalnya lah, bulan puasa biasa banyak kan orang wakaf orang 10 juta ditulis 9 enggak bisanya kan berarti 1 juta kurang dah. Ya lah, itu anggota wudu nih tangan nih. Lah, anggota wudu yang menulis ini. Maka batal itu. Ya. Nah, begitu juga ya yang lain. Jadi kita jaga daripada sifat-sifat tercela. Anggota wudu yang ketiga apa? Membasuh sebagian kepala. Ini apa yang dibersihkan? Apa yang dibasuh? Jadi yang dibasuh atau yang dibersihkan kata ayah kita tidak lain adalah pemikiran-pemikiran yang sifatnya duniawi. Allah luar biasa adalah. Jadi kalau ada muncul yang sifatnya duniawi dalam pemikiran itu sudah membatalkan. Ayo, kenapa? Karena pandangnya tersampai. Ya, mestinya selalu tertuju kepada yang punya hak itu sendiri. Apalagi pemikiran yang hendak mengakali orang. Tambahnya, ya kan? Tambah batal itu puasa. Sia-sia itu. Sia-sia. Nah, begitu juga anggota wudu yang lainnya. Jadi kita jaga daripada sifat tercela. Nah, kalau sekalian anggota wudu ini kita jaga, insya Allah akhlak kita akan terjaga. Maka dalam puasa Ramadan, insya Allah juga menghasilkan daripada takwa itu sendiri. Karena buahnya terakhir itu akan meningkatkan daripada takwa itu sendiri. Nah, inilah yang biasa disampaikan oleh ayah kita kepada kita sekalian di jemaah Al-Amin ini, agar baik di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menjaga daripada anggota wudu kita agar tidak tergelincir daripada sifat tercela. Nah, kalau ini bisa, insya Allah akhlak kita terjaga. Karena rusaknya akhlak kita kita ini tidak lain adalah daripada anggota wudu kita itu sendiri. Ya. Jadi apa saja, kalau bahasa Bapak itu biasanya mulai bangun daripada tidur hingga tidur kembali, itu yang dijaga anggota wudu nih. Ya. Karena ini yang merusak memang, yang merusak daripada akhlak itu sendiri. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita insya Allah ya di Majelis Al-Amin ini, orang-orang Majelis Al-Amin itu bisa menjaganya ya, mengamaliyahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena betapa ruginya kita ya, kalau mengambil itibar ayah kita itu, kalau ini ujar sidin katakanlah
sampai umur yang sedemikian ini sudah kita belum bisa menjaga anggota wudhu, kayak apa aja sih bisa segubang. Nah, jadi di Majelis Al-Amin ini yang kita sini ingin membawa kita satu gubang. Bahasanya gubang itu apa? Perahu ya. Perahu ya. Bahasa ayah kita itu bahasa busuk apa? Bahasa tanah hulu ya. Segubang itu. Bagaimana ujian sini bisa kita seperahu kalau tidak menjaga anggota wudhu kita daripada sifat-sifat tercela. Nah, selebihnya daripada itu, puasa Ramadan itu mendidik kita untuk bersifat pemurah. Ya, jadi puasa Ramadan itu mendidik kita agar kita peka terhadap saudara-saudara kita yang hidupnya di bawah daripada kehidupan kita. Karena kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita bisa makan 3 kali sehari, ada yang hanya 2 kali sehari. Kita bisa makan 2 kali sehari, ada yang hanya 1 kali sehari. Kita bisa makan 1 kali sehari, ada yang hanya makan mengais-ngais di jalan. Ya. Nah, inilah yang kita perhatikan dalam kita berpuasa Ramadan. Ini terkadang-kala begitu mau menjelang puasa Ramadan, ke pasar Ramadan, macam-macam yang dibeli. Tintingan tas kerisip itu penuh kiri kanan. Begitu ada assalamualaikum, yang minta-minta pura-pura kada mendengar. Padahal tintingan banyak isinya. Ya kan? Ada yang minta-minta assalamualaikum, pura-pura tidak dengar, lewat aja, laju jalan. Ya. Begitu makanan yang dibeli tadi untuk berbuka puasa Ramadan sampai dibawa ke rumah, sampai waktunya berbuka, paling 1-2 sendok yang dimakan. Ya, sudah. Tapi yang namanya sifat bakhil kadang-kadang muncul. Umumnya makanan yang ini tolong simpankanlah, karena habis tarawih makan lagi. Coba. Begitu pulang dari sholat sunat tarawih, ambil lagi makanan tadi, paling sedikit juga makan. Suruh lagi nyimpan karena untuk sahur. Coba, saking pelitnya, padahal tahu kiri kanan anak yatim banyak, orang miskin ada, orang tua yang duafa banyak. Kenapa tidak terpikir ke sana? Padahal puasa Ramadan tadi mendidik kita agar kita peka terhadap saudara-saudara kita yang kehidupannya lebih kurang daripada kehidupan kita. Nah, inilah mestinya yang kita harus perhatikan. Jadi puasa Ramadan itu mendidik kita agar kita menjadi orang yang bersifat pemurah, menjadi orang yang bersifat menjalankan amaliyah daripada Rahman Rahim itu sendiri. Ya. Kenapa sifat pemurah ini jadi selalu di majelis kita didengung-dengungkan, disampaikan? Karena memang sifat pemurah ini sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah kita atau Bapak dan Ibu sekalian pernah mendengar Allah Ta'ala itu meminta? Kira-kira adalah hanya memberi, bersifat pemurah. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim. Nah, jadi kalau kita tarik satu kesimpulan, orang yang belajar ilmunya dari syariat, tarikat, hakikat sampai kepada ma'rifat, kalau dia tidak menjahirkan sifat Rahman Rahim daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nyata Bapak Ibu salah pakai. Nah, salah pakai. Allah Ta'ala pemurah, kita bakhil. Pitih dia benjar, seke ujar kutai, pelit, apa lagi? Banyak kan? Nah, jadi ini selisih. Jadi sekali lagi, orang yang ilmunya
dari syariat, tarikat, hakikat sampai kepada makrifat. Akan tetapi dia bersifat bahir, tidak mengikuti sifat Rahman Rahim daripada Allah SWT. Ini salah pakai, ya, salah pakai, bertolak belakang, ya. Allah Ta'ala itu sebenarnya kalau kita mengambil iktibar ayat, lebih suka kepada orang yang bersifat pemurah meskipun dia bahir, dalam artian apa, bodoh atau apa. Akan tetapi Allah Ta'ala itu murka atau marah kepada orang yang bersifat kikir, meskipun dia apa? Ahli ibadah. Oh ya, coba. Nah, Allah Ta'ala itu suka kepada orang yang bersifat pemurah, akan tetapi marah dan tidak suka kepada orang yang bersifat bahil, kikir, meskipun atau sekalipun dia ahli ibadah. Iya. Nah, ini ayah kita selalu menekankan seperti ini. Kalau bahasa bapak, bahasa jadi sayang jasad kita ini kena ketinggal jadi sayang. Kalau bahasa hulu bahasa tanah hulunya bonto aja sini. Coba bonto itu. Kalau bahasa kita apa? Busuk. Jadi orang yang menjalankan Rahman Rahim itu dijamin, ya. Orang ini memang katakanlah dalam kehidupannya sehari-hari biasa-biasa saja, dalam artian kealimannya itu tidak terlihat gitu ya, tapi nyata sifat pemurahnya dirasakan oleh orang banyak. Artinya di mana dia tinggal di situ orang senang. Orang yang pemurah itu pasti disenangi orang. Tapi kalau orang yang pelit, bahir, kikir, itu pasti orang tidak suka. Di mana saja kita tinggal. Ya, kalau kita bersifat pemurah pasti disenangi orang. Nah, inilah mestinya yang kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ayah kita pun dalam menyampaikan kepada kita, beliau tidak memaksa kamu harus demikian, tidak, dalam artian semampu kita, ya. Sampai-sampai ayah kita itu jukut perda aja ya sini, kepala jukut perda. Nah, coba itu sudah halus begitu sini mana. Sampai juga sini pernah menafsirkan itu, coba uja sidin, ambil beras kasih masuk di piring, lalu uja sidin celapkan tangan ini ke dalam piring yang ada isinya beras tadi, angkat berapa biji ada beras yang ada di tapak tangan kita ini, kumpulkan uja sidin dalam satu tempat. Karena setiap hari begitu lagi, kumpulkan lagi. Kalau sudah ada kelihatan banyak, antar Jasin ke majelis sini. Wah, coba ini Jasin menyelamatkan daripada 7 turunan. Kalau luar biasa. Ayo, ayah kita tuh menafsirkan untuk merubah agar kita ini menjadi orang yang bersifat pemurah, mengikuti sifat utama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kalau luar biasa beliau itu menafsirkan, ya, menginginkan sebenarnya agar kita ini selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena Sidin berharap agar bisa satu gubang saja Sidin. Wah, luar biasa. Karena mudah-mudahan kita bisa satu gubang dengan ayah kita, bisa satu perahu dengan ayah kita nantinya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kami tidak berpanjang lebar, ya. Mudah-mudahan
apa yang sedikit kami sampaikan ini bisa membawa kepada kita sekalian untuk bisa mawas diri, ya, untuk berhati-hati, ya, terlebih lagi kita bisa mengamaliyahkannya, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dalam kita menjalankan ibadah Ramadan nanti tidak termasuk orang yang sia-sia. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, kamin saimin laisa lahu min siyamihi ilal juwa. Betapa banyak, kata Nabi, orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan rasa lapar dan dahaga. Nah, ini perlu kita pahami, ya. Kalau tadi anggota wudhu tidak terjaga, ini ternyata kita termasuk orang yang dahaga, yang sia-sia. Atau juga kita bersifat bakhil, ya, ini juga kita termasuk orang yang sia-sia, ya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang sia-sia. Karena Nabi sudah mengatakan ini, ya, betapa banyak, kalau betapa banyak itu berarti sangat banyak, ya, sudah dibilang betapa banyak berarti sangat banyak, itu terjadi berarti, ya, terjadi itu, ya. Bilanya kita tidak menjaga anggota wudhu termasuk diri kita, bila kita juga bersifat bakhil termasuk diri kita yang sia-sia. Kan nyaman aja kalau manunya apa itu istilah itu, ya, tafsirnya itu membaca kepada diri kita, nih aku ini termasuk yang sia-sia apa tidak, kan nyaman itu, istilahnya mudah aja, ya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama kita 1 tahun istilahnya, ya. Ini malam penutup dari acara majelis, ya, insya Allah nanti dilanjut dengan buka bersama di awal puasa Ramadan, setiap hari hingga hari terakhir, biasanya 3 hari sebelumnya, sebelum hari Lebaran, sampai di situ kalau tidak salah. Karena yang tukang masak mau istirahat juga biasa. Ya, jadi Majelis Al-Amin membukakan untuk berbuka puasa bersama di majelis ini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Pak Yusai. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa acara malam ini adalah terakhir, kemudian kita lanjutkan dengan buka puasa. Marilah kita sama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang saya ceramah dari Ustaz Muhammad Abu Said dalam rangka memperingati malam akhir kesusahan dalam bulan Ramadan 1421 Hijriah. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita berbicara. Untuk mengetahui konten-konten video yang ada di channel ini, jangan lupa untuk mencari kolom pencarian subscribe dan like dan subscribe channel Majelis Al-Amin untuk mendapatkan konten-konten video terbaru yang ada di siang malam. Semoga apa yang ada di dalam ini bisa dibawa buka. Sampaikan awal